Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Serei Genshoki volume keempat chapter ketiga. Di chapter ini bakal diceritain bahwa roh yang ada di tubuh Ryo telah bangkit sepenuhnya. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Keesokan harinya, pagi ini Ryo masih terlelap cukup nyenyak karena Ryo kelelahan setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh. Dan saat Ryo masih setengah sadar, dia pun lalu merasakan jika dia meremas sesuatu. Dan Ryo merasa jika yang dia sentuh ini terasa sangat lembut dan juga hangat. Dan karena penasaran, Ryo pun lalu meremasnya lagi. Dan di sini Ryo masih tidak tahu apa yang sedang dia pegang. Dan tidak lama, Ryo pun lalu mendengar suara desahan dari seorang wanita. Dan Ryo pun langsung terbangun. Dan dengan panik, dia pun langsung melihat ke sebelahnya. Dan ternyata di sebelahnya ada seorang gadis yang sedang tertidur. Dan saat Ryo melihatnya, dia pun langsung berteriak karena Ryo sangat kaget. Dan Ryo juga tidak tahu kenapa gadis itu bisa tidur dengannya. Padahal dia tidak mengenal gadis itu. Dan gadis itu juga langsung terbangun karena Ryo berteriak. Tetapi gadis itu terlihat sangat santai. Bahkan Miharu yang ada di kamar sebelah, dia pun langsung terbangun. Dan Miharu langsung keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dan Miharu dengan cepat langsung masuk ke kamar Ryo dan bertanya kepada Ryo kenapa Ryo berteriak. Tetapi saat Miharu masuk ke kamar Ryo, ternyata Miharu melihat bahwa Ryo sedang tidur bersama dengan seorang gadis. Dan itu membuat Miharu langsung terdiam. Ryo yang melihat itu, dia pun berusaha untuk menjelaskan semuanya kepada Miharu. Tetapi tetap saja Miharu terlihat ingin menangis karena dia syok bahwa orang yang telah menyelamatkannya adalah seorang pria yang bejat. Tetapi gadis yang ada di sebelah Ryo, dia hanya diam saja melihat Ryo dan Miharu. Dan gadis itu melihat bahwa wajah Miharu sudah sangat merah. Lalu setelah itu, Miharu pun langsung keluar dari kamar Ryo dan dia meminta maaf kepada Ryo karena dia sudah mengganggu keasikan mereka berdua. Dan Ryo yang melihat itu, dia sebenarnya ingin mengejar Miharu. Tapi dia sadar dia tidak bisa menjelaskan apapun kepada Miharu. Karena dia sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lalu setelah itu, Ryo pun lalu bertanya kepada gadis itu, siapakah dia sebenarnya? Dan gadis itu pun lalu menjawab bahwa dia adalah seorang roh yang telah membuat kontrak dengan Haruto. Ryo yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti jika gadis ini adalah seorang roh yang selama ini ada di dalam tubuhnya. Dan ternyata roh itu sudah terbangun dan saat ini ada di hadapannya. Tetapi saat Ryo bertanya lebih banyak tentang dirinya, gadis itu bilang bahwa dia tidak tahu. Dan hal itu membuat Ryo sangat kecewa. Lalu Ryo bertanya kepada gadis itu, bagaimana mungkin dia tidak tahu sesuatu? Padahal dia sebelumnya telah memberitahunya keberadaan dari Miharu dan juga yang lain. Tetapi tetap saja, gadis itu bilang bahwa dia tidak tahu. Bahkan saat Ryo bertanya kepada gadis itu tentang namanya, ternyata gadis itu juga tidak memiliki nama. Ryo yang mengetahui hal itu, dia pun lalu bertanya kepada gadis itu,
jika gadis itu tidak memiliki nama, maka apa yang akan dia lakukan setelah ini? Dan gadis itu pun lalu menjawab bahwa dia ingin berada di sisi Haruto, dan dia ingin Haruto lah yang memberikannya sebuah nama. Dan Ryo pun lalu bilang kepada gadis itu jika hal itu bukanlah masalah. Tetapi Ryo lalu bertanya kepada gadis itu kenapa dia ingin bersamanya. Dan gadis itu pun menjawab bahwa dia ada di dunia ini adalah demi Haruto. Ryo yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Lalu Ryo bertanya kepada gadis itu, apakah dia tahu namanya yang lain selain Haruto? Dan gadis itu pun bilang ke Haruto bahwa dia tahu jika Haruto itu memiliki nama yang lain, dan nama itu adalah Ryo. Bahkan dia juga memberitahu Ryo jika dia sudah tahu semuanya tentang Haruto, bahkan kehidupan Haruto saat Haruto masih di dunia lain. Ryo yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti jika gadis ini mengetahui semuanya tentang dirinya di masa lalu. Dan hal ini awalnya membuat Ryo sangat khawatir, karena Ryo takut bahwa gadis ini nantinya akan memberitahu Miharu dan juga yang lain jika dia ini sebenarnya adalah Amakawa Haruto di masa lalu. Tetapi gadis itu lalu bilang kepada Ryo bahwa dia juga bisa berbahasa Jepang. Tetapi dia berjanji kepada Ryo bahwa dia tidak akan memberitahu tentang hal ini kepada Miharu dan juga yang lain. Ryo yang mendengar itu, dia pun lalu berterima kasih kepada gadis itu. Lalu setelah itu, Ryo pun lalu memberikan pakaian kepada gadis itu, dan mereka berdua akhirnya keluar dari kamar. Dan setelah mereka keluar, Ryo pun lalu melihat jika Miharu sedang memasak di dapur. Dan Ryo langsung menyapa Miharu dengan sangat gugup. Bahkan Miharu sendiri menjawabnya dengan ragu-ragu. Lalu Ryo bilang kepada Miharu bahwa dia ingin membahas sesuatu dengan Miharu tentang gadis itu. Lalu Ryo bilang kepada Miharu bahwa dia tahu jika Miharu pasti sangat kaget dengan kejadian tadi pagi. Tetapi Ryo langsung menjelaskan semuanya kepada Miharu. Ryo bilang kepada Miharu bahwa di dunia ini ada sesuatu hal yang disebut dengan roh. Dan gadis itu adalah salah satu dari roh. Miharu yang mendengar itu, dia pun akhirnya sedikit mengerti. Lalu Miharu bertanya kepada gadis itu, siapakah namanya? Tetapi gadis itu menjawab bahwa dia tidak punya nama. Lalu Ryo menjelaskan semuanya kepada Miharu, bahwa dia juga tidak tahu kenapa roh ini tidak memiliki nama. Dan Ryo juga memberitahu Miharu bahwa roh ini telah membuat kontrak dengannya. Dan roh ini sudah ada di dalam tubuhnya selama ini. Bahkan sebelumnya, dia tidak pernah bertemu secara langsung dengan roh ini. Dan kemudian pagi ini, tiba-tiba dia muncul di sebelahnya. Dan itu membuatnya terkejut. Dan itulah alasan kenapa dia berteriak saat itu. Lalu Ryo langsung bersumpah kepada Miharu bahwa dia tidak melakukan hal yang aneh dengan gadis itu. Lalu Miharu bilang kepada Ryo bahwa dia sudah mengerti keadaannya. Dan akhirnya kesalahpahaman pun bisa diselesaikan antara Ryo dan juga Miharu. Dan tidak lama, Aki dan Masato pun akhirnya bangun. Dan saat mereka berdua melihat gadis itu, mereka pun langsung membeku dan tidak bisa mengatakan apapun. Lalu Ryo langsung menjelaskan kepada mereka berdua. Ryo bilang kepada mereka bahwa gadis yang ada di sebelahnya ini adalah seorang roh. Dan roh ini telah membuat kontrak dengannya. Dan awalnya mereka sedikit agak bingung dengan apa yang dikatakan oleh Ryo. Tetapi mereka pun perlahan-lahan akhirnya bisa mengerti. Dan mereka percaya jika gadis itu adalah roh. Setelah itu, mereka pun akhirnya mulai sarapan bersama-sama. Dan selama sarapan itu, mereka pun mulai berdiskusi
nama apa yang akan diberikan kepada gadis itu. Dan tiba-tiba Rio pun akhirnya mendapatkan sebuah nama. Dan nama itu adalah Aisyah. Bahkan semua orang pun langsung setuju dengan nama itu, karena nama itu cukup bagus untuk gadis itu. Dan akhirnya gadis itu pun diberi nama oleh Rio dengan nama Aisyah. Dan setelah itu, Rio pun lalu berpikir bahwa dia harus membawa mereka ini menuju ke desa roh. Tetapi sebelum itu, dia harus meminta izin terlebih dahulu kepada para tetua. Jadi Rio memutuskan untuk pergi ke desa roh terlebih dahulu untuk meminta izin. Dan Rio sangat yakin bahwa orang-orang dari desa roh pasti tahu tentang Aisyah dan juga Miharu. Lalu setelah mereka selesai sarapan, Rio pun langsung mengajak Miharu dan juga Aisyah untuk berbelanja di kota Amande. Tetapi sebelum itu, Rio pun langsung merubah penampilan mereka dengan sebuah artefak agar identitas mereka tetap terjaga. Dan setelah mereka memasuki kota, Miharu pun sedikit terkejut karena kota ini terlihat sangat ramai. Lalu Rio memberitahu Miharu bahwa kota Amande adalah kota para pedagang. Lalu Aisyah pun langsung menyuruh Miharu untuk memegang tangan Rio agar dia tidak tersesat. Dan itu membuat Miharu langsung tersipu. Dan akhirnya mereka pun mulai berbelanja. Dan selama mereka berbelanja, ternyata Rio juga sambil mengumpulkan banyak informasi dari berbagai penjual yang dia temui. Karena pedagang di kota ini berasal dari berbagai daerah, jadi informasi mereka pastilah sangat banyak. Dan Rio pun akhirnya mendapatkan sebuah informasi dari seorang pedagang. Pedagang itu bilang kepada Rio bahwa kemarin ada beberapa pilar cahaya yang muncul di tengah kota. Dan itu adalah sebuah tanda bahwa seorang pahlawan telah muncul di suatu daerah. Rio yang mendengar itu, dia pun lalu berasumsi bahwa jika pilar itu muncul di wilayah ini dan berbarengan dengan Miharu dan juga yang lain yang dipindahkan ke dunia ini, maka kemungkinan salah satu dari mereka adalah orang yang telah dipilih untuk menjadi seorang pahlawan. Dan sebelumnya, Rio juga telah diberitahu bahwa ada 2 orang lagi yang telah dipindahkan bersama dengan Miharu, Masato dan juga Aki. Dan 2 orang ini adalah Takahisa dan juga Satsuki. Dan Rio beranggapan bahwa mereka berdua ini dipanggil ke dunia ini adalah untuk menjadi seorang pahlawan. Dan itulah alasan kenapa mereka berdua terpisah dari Miharu dan juga yang lain. Setelah itu, Rio, Miharu, dan juga Aisyah pun mulai berbelanja beberapa pakaian. Dan setelah mereka selesai, mereka pun akhirnya langsung memutuskan untuk pulang ke rumah. Dan setelah mereka sampai di rumah, mereka pun langsung pergi makan malam bersama-sama. Lalu setelah itu, Rio pun lalu memberitahu mereka semua bahwa dia telah mendapatkan beberapa informasi tentang kedua orang yang mereka kenal. Rio bilang kepada mereka bahwa kemungkinan Takahashi dan juga Satsuki saat ini telah menjadi seorang pahlawan. Dan Rio juga bilang kepada mereka bahwa dia juga telah diberitahu bahwa di dunia ini ada 6 orang pahlawan. Dan 2 di antaranya kemungkinan adalah Takahashi dan juga Satsuki. Dan mereka saat ini pasti berada di suatu tempat di wilayah astral. Dan untuk saat ini, mereka hanya perlu mencari informasi tentang keberadaan mereka. Lalu setelah selesai makan malam, mereka pun akhirnya pergi untuk tidur. Tetapi sebelum itu, akhirnya terjadilah suatu keributan kecil antara Rio, Aisyah, dan juga Miharu. Dan keributan ini terjadi karena Aisyah ngotot ingin tidur bersama dengan Rio. Tetapi Miharu melarang hal itu, karena hal itu tidak pantas. Lalu Aisyah langsung menawarkan Miharu untuk bergabung juga.
Tetapi Miharu langsung menjawab bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan karena dia sudah memiliki seseorang pria yang sangat dia cintai. Dan Ryo yang mendengar itu, dia sebenarnya sangat terguncang. Tapi Ryo terus berusaha untuk tetap tersenyum. Lalu setelah itu, Aisyah pun akhirnya memutuskan untuk kembali dalam bentuk astral agar dia bisa bersama dengan Ryo. Sehingga hal ini bukanlah masalah. Dan masalah pun akhirnya bisa diselesaikan dengan damai. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Bye bye.